Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam salam sehat dan sukacita selalu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana edisi yang lalu, saya mencoba untuk menceritakan sedikit tentang jiwa yang sudah meninggal dunia. Kemanakah jiwa yang sudah meninggal dunia? Dan salah satunya adalah bahwa jiwa yang sudah meninggal dunia ini dapat dibawa oleh Allah Tuhan kita ke dalam api penyucian. Maka pada kesempatan kali ini saya hendak mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk kita mengulas secara singkat, secara sederhana, namun semoga membantu memberikan penjelasan tentang api penyucian. Amin. Dalam Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 1030 sampai 1032 dituliskan di sana bahwa api penyucian adalah sebuah tempat atau kondisi di mana jiwa-jiwa yang belum sepenuhnya kudus dan layak masuk ke surga itu mengalami sebuah proses pemurnian, mengalami sebuah proses penyucian diri oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar yang dilimpahkan kepada mereka. Api penyucian ini bukan merupakan sebuah siksa seperti siksa neraka. Walaupun memang namanya api penyucian, tapi sebenarnya itu adalah api cinta kasih, di mana memurnikan, menyucikan, dan menguduskan jiwa-jiwa tersebut, sehingga ketika waktunya telah tiba, di mana kerahiman Allah sudah begitu sempurna dicurahkan kepada mereka, maka kemudian disitulah mereka akan diangkat ke dalam surga. Dan gereja Katolik sangat mendorong, mengajak, dan menganjurkan setiap umat beriman untuk selalu mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian ini. Karena jiwa-jiwa di api penyucian ini sangat-sangat membutuhkan doa-doa kita semua. Dan itu bisa menjadi sebuah silih bagi penebusan dosa-dosa mereka, bagi penyucian dan pemurnian jiwa mereka. Dan silih itu bisa dalam bentuk kita mempersembahkan Ekaristi Kudus bagi mereka, maupun doa-doa kita sebagaimana bisa doa rosario, bisa doa kerahiman ilahi, maupun adorasi sakramen Maha Kudus, serta semua doa-doa yang lain yang kita ujubkan secara khusus bagi penebusan dosa dan penyucian jiwa-jiwa di api penyucian ini. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita bertanya, apakah ada dasarnya kitab suci menuliskan atau mengajarkan tentang api penyucian? Dalam ajaran resmi Gereja Katolik, Magisterium Gereja mengajak kita untuk membuka kitab suci pada kesempatan kali ini, dan mari kita lihat bagaimana Yesus sendiri sebenarnya menunjukkan sebuah tanda tentang adanya api penyucian ini, walaupun tidak secara eksplisit tertulis di dalam kitab suci, tetapi sebenarnya Yesus mengarahkan ke dalam sebuah tempat atau kondisi tentang api penyucian ini. Kita bisa melihatnya dari Matius 12 ayat 31 sampai 32, di mana di sana Yesus bersabda, "Sebab aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menantang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Dari sini Yesus mau menggambarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa di dunia yang akan datang itu ada dosa-dosa yang masih tetap bisa diampuni. Mengapa? Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa-dosa yang masih bisa diampuni ini menggambarkan sebuah kondisi di mana jiwa-jiwa ini berarti masih diberi kesempatan untuk mengalami pengampunan dosa,
untuk mengalami kerahiman dan belas kasih Allah yang begitu besar, sehingga akhirnya mereka boleh dikuduskan dan boleh semakin disucikan lebih lagi dan lebih lagi, sehingga boleh layak masuk dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga kalau kita boleh melihat dari kitab Makabe, 2 Makabe 12 ayat 38 sampai dengan 45, di mana di sana diceritakan bahwa Yudas Makabe ini hendak mendoakan para prajurit-prajurit yang telah gugur di dalam medan peperangan, karena sesungguhnya mereka memiliki jasa yang begitu besar, sehingga akhirnya dengan penuh kasih dan cinta Yudas Makabe ini hendak mempersembahkan doa-doanya dan juga mempersembahkan silih sebagai pengampunan dosa bagi jiwa-jiwa para prajurit ini. Jadi sebenarnya secara tradisi di dalam iman kita, di dalam gereja kita, bahwa dari zaman dahulu saat kehidupan para rasul sampai dengan awal dari jemaat perdana, di sana sudah ada pengajaran tentang api penyucian ini, yaitu bahwa Yudas Makabe kemudian melakukan silih bagi pengampunan dosa jiwa-jiwa prajuritnya yang telah meninggal dunia. Ini pun juga bisa digambarkan tentang Rasul Paulus, bagaimana ketika itu Rasul Paulus berdoa bagi Onesiforus, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Di ayat yang ke-18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi dari kisah sederhana ini, tradisi kehidupan para rasul pun, seorang Rasul Paulus itu pun mendoakan jiwa Onesiforus yang telah berjasa, yang telah memberikan kasih dan juga perhatian selama Paulus berada di penjara di Roma. Ia selalu mengunjungi dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Inilah yang menggambarkan bahwa ada tradisi di mana para rasul itu berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Dan sebagaimana tadi di awal saya katakan bahwa Yesus pun mengatakan di dunia yang akan datang ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu ketika engkau menghujat Roh Kudus. Artinya ada dosa yang dapat diampuni, yaitu melalui belas kasih dan kerahiman Allah, serta melalui doa-doa dan silih kita. Amin. Maka dengan pengajaran gereja ini, saya pun mencoba untuk merefleksikan dan memohon rahmat dari Tuhan untuk mengalami kebenaran ajaran ini, kebenaran dari api penyucian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, 3 tahun yang lalu saya kehilangan ibu saya. Ibu saya meninggal dunia dan dipanggil oleh Tuhan tahun 2017. Di dalam kesedihan yang mendalam, di dalam rasa kehilangan yang begitu besar. Karena saya teringat bagaimana jiwa itu meninggal dunia dan dibawa kemana. Salah satunya adalah ketika jiwa tersebut mengalami particular judgment atau pengadilan khusus. Jiwa ini bisa saja kemudian diputuskan masuk ke dalam api penyucian, karena ia belum sepenuhnya kudus dan layak masuk ke surga, dan ia masih mati di dalam keadaan rahmat. Ia meninggal di dalam keadaan rahmat karena ia mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka ia pun tidak akan masuk dalam neraka. Maka pada suatu kesempatan dalam doa saya, para imam dan banyak orang meneguhkan dan juga sering berkata atau menceritakan kepada kita, doa
yang keluar dengan kasih dan cinta yang begitu besar kepada seorang pribadi yang lain atau seorang jiwa yang lain, itu akan membuat kita boleh mengalami dan merasakan apa yang dirasakan atau dialami oleh pribadi yang kita doakan. Maka saya bersyukur ketika saya mendoakan ibu saya dengan penuh cinta dan kasih, Tuhan mengaruniakan rahmat itu. Pada satu kesempatan dalam keheningan, ada rahmat vision yang Tuhan anugerahkan. Dan saya boleh melihat jiwa ibu saya sedang menanti di tepi kuburan atau pemakaman. Lalu tidak lama kemudian ada 2 orang malaikat yang menghampirinya dan menggandengnya, dan kemudian membawa jiwa ibu saya yang terkasih ini untuk menyusuri sebuah jalan yang begitu panjang. Di sebelah kiri dan kanannya dipenuhi dengan pepohonan bagaikan hutan yang ada di sekitarnya. Dan ketika 2 malaikat ini mengunjungi dan mengajak ibu saya, jiwa ibu saya ini untuk berjalan menuju sebuah cahaya putih yang begitu terang. Beberapa waktu berikutnya kami mempersembahkan doa-doa di dalam misa kudus. Kami memberikan wujud khusus bagi jiwa ibunda kami di dalam Ekaristi. Maka di situ kemudian muncul pula pengertian dan pemahaman bahwa ibunda saya sedang berada di api pengujian dan ia membutuhkan penghiburan, ia membutuhkan doa-doa kami. Ia membutuhkan silih atas pengampunan dan penebusan dosanya dan pengudusan jiwanya sehingga ia boleh layak masuk ke surga. Dan dalam realitanya, demikianlah keadaan jiwa-jiwa di api penyucian itu. Beberapa bulan kemudian, di bulan-bulan November seperti ini, kami melakukan novena untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Dan 2-3 tahun berikutnya, pada tahun-tahun ini, ketika kami sekeluarga juga melakukan doa novena bagi jiwa-jiwa keluarga kami yang telah meninggal, maupun jiwa-jiwa di api penyucian yang lain, saya bersyukur pada satu kesempatan Tuhan boleh izinkan saya mengalami bagaimana keadaan jiwa di api penyucian, bahwa mereka sangat-sangat merindukan doa-doa kita. Mereka sangat-sangat merindukan perhatian kita. Mengapa? Karena mereka kesepian. Karena mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa selain mengharapkan doa dari para keluarganya dan orang-orang yang mencintai mereka di dunia ini, serta rahmat kerahiman dari Allah. Dan pada saat-saat tertentu disitulah Bunda Maria
seringkali mengunjungi mereka dan memberikan penghiburan bagi jiwa-jiwa ini. Pada malam hari ketika saya berdoa bersama keluarga itu, saya rasakan betul ada sebuah rasa kerinduan dan kebutuhan akan perhatian, akan penghiburan, karena mereka mengalami kesepian. Sesungguhnya mereka tidak mengalami siksa seperti api neraka, tetapi mereka mengalami sebuah rasa menderita. Rasa menderita karena rindu yang begitu besar untuk bersatu dengan Allah di dalam cinta kasih-Nya. Namun mereka belum dapat mengalami dan mewujudkan kerinduan untuk persatuan dengan cinta Allah. Disinilah jiwa-jiwa ini membutuhkan penghiburan, membutuhkan perhatian dan doa. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda semua, kita semua, umat beriman, teruslah mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Khususnya jiwa-jiwa dari keluargamu, baik itu ayahmu mungkin yang sudah meninggal, atau ibundamu yang sudah meninggal, atau bahkan saudara-saudarimu yang lain, anak-anakmu, keluarga besarmu, dan juga jiwa-jiwa di api penyucian yang lainnya, yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dan mendapatkan doa dari orang-orang yang ia cintai dunia. Maka rosario, doa kerahiman ilahi, ekaristi kudus, dan doa-doa pribadi kita, serta setiap silih dalam hidup kita, mari kita persembahkan bagi penebusan dan pengampunan dosa mereka, serta pengudusan jiwa-jiwa di api penyucian. Karena sesungguhnya ada persekutuan kudus di dalam gereja kita, yaitu kita sebagai umat yang masih bersiarah, kita senantiasa bersatu dengan gereja yang sudah menang, yaitu para santo santa, para kudus di surga, bersama dengan gereja yang sedang menanti, yaitu jiwa-jiwa di api penyucian. Mari kita terus berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, dan marilah kita pun terus bertumbuh dalam hidup yang semakin kudus, dan semakin kudus, serta berkenan di hadapan Allah, sehingga kita pun boleh mengalami rahmat penebusan dosa itu dan keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati.